mengatakan jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan perjalanan 500 tahun itu sampai di mana? Itu dari bumi ke langit. Dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ketika para ulama membahas soal bulan, apakah bulan itu di bawah langit ataukah bulan itu di atas langit? Bagi yang mengatakan bahwa bulan itu di atas langit, berarti tidak ada orang yang sampai ke bulan. Tetapi kalau bulan itu di bawah langit, memungkinkan orang sampai ke bulan. Alasannya karena langit itu ada pintunya. Makanya dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW dibawa oleh Jibril. Dan Jibril tidak serta-merta langsung naik ke langit pertama, tapi lewat pintunya. Setelah Jibril kemudian meminta kepada penjaga pintu langit pertama tidak langsung membuka, tapi bertanya, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaihi." Apakah sudah diwahyukan, diizinkan dia boleh naik? Kata Jibril, boleh, dan sudah diizinkan, baru dibuka. Artinya kalau posisi bulan itu di atas langit, berarti peristiwa Al-Amsrah yang naik ke bulan itu harus minta izin seperti minta izinnya Jibril kepada penjaga pintu langit, kan gitu. Mungkin nggak tuh Neil Armstrong kayak gitu? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Mau kemana? Mau ke bulan. Sudah diizinin? Itu udah tahu saya. Mana bisa? Artinya kalau seandainya bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong itu harus minta izin dulu. Berarti mustahil Neil Armstrong diizinkan naik ke langit. Gak mungkin, dia orang kafir. Mana boleh diizinkan naik ke langit? Mana dalilnya orang kafir tidak diizinkan naik ke langit? Al-Quran yang mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Ruhnya orang-orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit padanya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Artinya orang kafir tidak mungkin naik ke langit, kan? Karena tidak dibukakan pintunya. Berarti kalau memang bulan itu posisinya di atas langit, berarti dustalah kisah Neil Armstrong itu naik ke bulan. Tapi kalau bulan itu di bawah langit, mungkin. Karena kalau di bawah langit tidak perlu naik ke pintu, tidak perlu izin, kan gitu ya. Tetapi mungkin ini berapa persen? Karena ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwail Bayan itu membantah bahwa tidak mungkin orang sampai ke bulan, mustahil. Kemudian membawakan surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu ila samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Walaupun ada juga yang mengatakan mungkin, walaupun sekali lagi penelitian dunia sampai hari ini masih meragukan Neil Armstrong sampai ke bulan ataukah tidak sampai ke bulan. Ada yang mengatakan bahwa itu di studio, buktinya benderanya berkibar-kibar. Mana di bulan oksigen, macam-macam pokoknya ya. Intinya itu urusan orang pintar lah. Tetapi kita ini logika saja. Kalau memang bulan itu di atas langit, mustahil Neil Armstrong sampai ke sana. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin saja, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu saqib. Tariq itu artinya Anda mengetuk pintu, itu disebut tariq. Taraqal bab artinya mengetuk pintu. Dan yang dimaksud pintu di sini adalah pintu langit. Pintu langit ini tidak semua dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu pintu langit ini dibuka.
Contoh, dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang rohnya seorang mukmin yang meninggal, apa kata Nabi SAW? Apabila rohnya seorang mukmin dicabut, maka dicabut seperti tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Kemudian setelah itu dicabut, roh itu dicabut, maka malaikat mau tidak lama memegang roh itu, langsung disambar oleh malaikat lain, kemudian diletakkan di kain kafan yang sangat harum, karena kain kafan itu berasal dari surga. Kain kafan yang sangat halus, yang sangat harum, yang sangat indah. Kemudian baunya sampai ke langit. Maka malaikat di langit bertanya, ini rohnya siapa? Kok harum sekali? Maka para malaikat pun membicarakan bahwa ini rohnya Fulan ibn Fulan. Maka roh itu diangkat ke langit. Barulah pintu langit dibuka. Jadi Rasulul Maut, Rasul-Rasul kematian itu, para malaikat yang membawa ruhnya seorang yang beriman akan mengetuk pintu langit pertama, kemudian dibuka. Kemudian pintu langit kedua sampai ke-7. Setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil illiyin, di tempat yang paling tinggi di surga. Artinya bahwa hanya ruh orang-orang yang beriman yang bisa naik ke atas langit. Kemudian peristiwa yang kedua yang bisa melewati pintu langit itu adalah terangkatnya amal saleh. Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban. Besok tanggal 2 kan itu. Bulan Sya'ban ini adalah satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Waktu yang pertama, setiap asar dan setiap fajar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Kata Nabi SAW, setiap hari Allah itu menugaskan para malaikat untuk mencatat kebaikan kita selama 24 jam. Ada yang mencatat kebaikan di malam hari, dan ada yang mencatat kebaikan di siang hari. Dan malaikat itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari, ada malaikat yang ditugaskan di siang hari. Dan berjumpanya di 2 waktu sholat. Pertama sholat asar, yang kedua sholat fajar. Ketika malaikat siang dan malaikat malam ini menghadap Allah, maka malaikat ini membawa catatan kebaikan kita. Jadi antum ini malam hari ngapain saja? Oh, malam hari ini antum alhamdulillah ngaji di sini. Tapi sebagian saudara antum mungkin lagi maksiat jam segini. Nanti malam lagi antum tahajud. Nanti antum baca Quran. Antum berwudu, antum berzikir, semua dicatat. Sampai waktu subuh. Termasuk tidur antum dicatat. Apakah ketika antum tidur bernilai ibadah atau tidak? Seperti sebelum tidur antum berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, maka di samping kiri antum ada malaikat yang mendoakan. Setiap antum beralih ke kanan, sebelah malaikat kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Setiap berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Sampai subuh. Maka catatan baik kita ini sudah dicatat nih malaikat malam. Maka ketika datang waktu fajar, saat manusia sedang sholat fajar, subuh, maka malaikat malam naik ke langit. Ketika itu pintu langit pertama terbuka. Kemudian disusul dengan pintu langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 terbuka. Dalam rangka